Arsitektur hijau atau green arsitektur adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam termasuk energi, air, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Arsitektur hijau ini adalah suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada transportasi internal kampus. Transportasi internal kampus ini merupakan cara mereduksi pergerakan kendaraan berbahan bakar fosil yang berada di area lingkungan kampus. Kebijakan ini mendorong para segenap sivitas akademik untuk terbiasa berjalan kaki atau bersepeda pada area lingkungan kampus. Di UNES sendiri telah diterapkan kebijakan yaitu melarang kendaraan bermotor beroperasi pada jam kerja, yaitu pada jam 7 sampai pada jam 4 sore di lingkungan kampus. Lalu dampak positif dari penerapan transportasi internal kampus ini antara lain: 1. Mengurangi populasi udara karena penggunaan kendaraan bermotor pada area kampus juga berkurang. Kita juga dapat menjaga kesehatan dengan berjalan kaki dan bersepeda. Lalu dampak negatif yang diberikan yaitu kita bisa saja terlambat masuk kelas karena bis yang kita gunakan bisa saja datang terlambat. Lalu stamina tubuh juga dapat menurun saat kita berdesak-desakan di bis atau saat kita menunggu bis terlalu lama. Seperti itu. Terima kasih. Sekarang beralih bagaimana cara penerapan arsitektur hijau. Cara penerapan arsitektur hijau bisa kita lakukan dengan cara memilih bahan bangunan yang ramah lingkungan, seperti tanah liat, kayu, serta bambu yang berfungsi sebagai konstruksi bahan bangunan. Kemudian menyediakan ruang terbuka hijau, seperti taman, konservasi hayati, dan menanam pohon di sekitar bangunan yang bertujuan untuk sebagai ruang resapan air dan lahan tumbuhannya untuk peneduh dan mengatur suhu udara. Selain itu, dalam konsep green arsitektur juga dapat diaplikasikan dan diterapkan dengan meminimalkan penggunaan listrik, air, serta AC. Salah satu contohnya membuat lubang resapan biopori dengan memanfaatkan air hujan untuk membantu kelangsungan hidup fauna tanah dan akar tanaman. Kita juga bisa membuat konsep green wall atau roof garden yang dimana dindingnya tidak terbuat dari beton maupun batu alam, melainkan membiarkan tanaman yang merambat. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan energi angin dan cahaya matahari melalui ventilasi udara dan kaca jendela sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami pada siang hari. Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya, contoh lain penerapan arsitektur hijau adalah sebagai berikut. 1. Adanya bangunan ramah lingkungan. 2. Terdapat fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik pada bangunan. 3. Terdapat fasilitas pemilahan sampah. 4. Terdapat fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan tapak berkelanjutan. Dan terakhir, terdapat fasilitas sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bencana. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara penerapan transportasi hijau. Sebelumnya, transportasi hijau atau green transport merupakan transportasi yang berwawasan lingkungan. Transportasi yang seminimal mungkin menggunakan
energi yang tidak menghasilkan gas atau rumah kaca yang saat ini sebagai pemicu terjadinya pemanasan global atau global warming. Cara penerapan menggunakan transportasi hijau yaitu dengan menggunakan transportasi yang berbahan bakar ramah lingkungan seperti mobil hibrida atau mobil listrik. Namun kendalanya mobil tersebut masih jarang digunakan oleh warga masyarakat di Indonesia karena biayanya atau transportasinya masih terlalu mahal, sehingga kita perlu mencari solusi lain seperti menggunakan bahan bakar untuk transportasi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi atau fosil dan menggantinya dengan penggunaan bahan bakar seperti biomasa, energi surya ataupun energi angin, sehingga kita dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Selain menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, kita juga dapat menerapkan transportasi hijau seperti melakukan atau menggunakan sepeda, karena dengan bersepeda kita juga dapat mengurangi polusi udara yang ada karena sepeda tidak mengeluarkan asap ataupun tidak menggunakan bahan bakar. Saya akan menjelaskan tentang peranan pilar konservasi arsitektur hijau dan sistem transportasi internal yang ada di UNES. Jadi arsitektur hijau ini dapat diwujudkan dengan cara pembangunan atau penataan bangunan yang berorientasi hijau. Dengan cara misalkan penanaman pohon di samping bangunan yang sudah dibuktikan dengan adanya pohon-pohon yang sangat banyak di area UNES dan juga sudah banyaknya fakultas yang menjalankan penanaman pohon ini, juga diwajibkannya mahasiswa baru untuk membawa, menanam dan merawat pohon di area UNES. Lalu ada pembangunan bangunan tanpa mengganggu konsep lingkungan hijau. Hal ini juga sudah dibuktikan bahwa masih banyaknya pohon yang ada di area UNES itu berarti bahwa dalam pembangunan di kampus tetap menjaga lingkungan hijau agar tetap lestari tanpa merusaknya dari lingkungan hijau sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pembuatan model bangunan hemat energi. Jadi yang dimaksudkan yaitu adanya bangunan agar kita dapat menghemat energi seperti listrik, penggunaan AC dan lain sebagainya, seperti halnya bangunan rumah ilmu UNES. Pada lantai atas, desain bangunannya menggunakan kaca-kaca yang sangat lebar agar pencahayaan dapat masuk dan dapat mengurangi penggunaan listrik, juga dapat membantu kita lebih mudah dalam belajar. Presentasi internal yang dibuat pada tanggal 3 Juni 2013. Tata kelola sepeda adalah suatu sistem pengelolaan sepeda kampus yang meliputi peminjaman, sistem distribusi operasional, dan pemeliharaan. Jalur sepeda adalah jalur yang digunakan untuk pengguna sepeda. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di lalu lintas jalan. Fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan bagi para pejalan kaki untuk memberikan pelayanan demi kelancaran, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pejalan kaki. Jalur pejalan kaki adalah lintas yang diperuntukkan bagi para pejalan kaki, baik berupa trotoar, penyeberangan sebidang maupun penyeberangan tidak sebidang. Shelter atau penyimpanan sepeda. Shelter sepeda disediakan di masing-masing unit dengan lokasi dan luas sesuai dengan kapasitas yang direncanakan. Shelter dikelola oleh petugas parkir dan harus memenuhi syarat-syarat fungsional. Kemudian sumur resapan. Sumur resapan adalah suatu rekayasa teknik konservasi di mana bangunan ini berbentuk seperti sumur pada umumnya dan berfungsi untuk menampung air hujan. Air hujan ini jatuh dari atap atau daerah kedap air dan disalurkan ke dalam sumur tersebut agar mengurangi terjadinya potensi bencana seperti banjir, mencegah dan memperbaiki konservasi tanah, dan mengendalikan laju erosi. Manfaat lainnya juga sebagai pengendali untuk mengurangi pencemaran konsentrasi air.
Biasanya sumur resapan ini dibangun di daerah-daerah budidaya, daerah-daerah permukiman, perkantoran, dan daerah lainnya yang memerlukan sumur resapan karena daerah tersebut memiliki daerah resapan air yang sedikit. Saya akan menjelaskan tentang penerapan alat transportasi internal yang diterapkan di dalam Universitas Negeri Semarang. Penggunaan transportasi ramah lingkungan yang dijabarkan dengan pembuatan yaitu mobil yang bernama Arina atau Armada Indonesia. Arina ini memiliki tipe yaitu microcar atau yang dapat dikatakan mobil mini. Pembuatan Arina ini bertujuan untuk meminimalisir ekonomi masyarakat yang menggunakan bahan bakar sekitar 40 liter. Maka dari itu, apabila menggunakan bahan bakar yang semakin sedikit, kita dapat mendukung aktivitas pengurangan bahan bakar sumber alam minyak bumi. Mobil Arina ini memiliki panjang sekitar 3 meter dan memiliki volume luas yaitu 2.400 liter. Mobil ini sudah terdaftar dalam HAM Republik Indonesia dengan tipe yaitu alat transportasi. Harga jual mobil ini telah dikonfirmasi oleh dosen Universitas Negeri Semarang jurusan Teknik Mesin dengan harga 20 hingga 30 juta per 1 unit.